Halo semuanya, bertemu lagi di channel Edi Baik Ngevlog. Dalam video ini saya akan sharing-sharing dengan kalian semua gimana cara memegang gunting yang nyaman, bukan yang benar, yang nyaman. Menurut saya itu setiap pekerjaan adalah pekerjaan yang membuat kita nyaman. Itu gimana cara kita memegangnya, bukan gimana cara yang benar. Benar itu sebenarnya perlu digunakan juga, tapi lebih enaknya lagi kalau kita nyaman. Sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya supaya nyaman memegang gunting, maka kita harus tahu dulu sebelum kamu membeli gunting, kamu harus membeli gunting yang seperti ini. Bahannya besi semua atau stainless semua, dan yang ada yang seperti ini bentuknya. Moncongnya sini cuma satu, dan usahakan gunting tersebut ada untuk mengencangkan di bagian ini, tengahnya ada untuk mengencangkan dan untuk mengendorkan, supaya saat kita menggunakan nanti enak. Saat kita memutar gunting ini, jika saat kendor kita akan sulit untuk memutarnya, tapi kalau ringan kita akan mudah saat memutarnya. Pastikan gunting yang akan kamu beli seperti ini. Ada macam-macam sih bentuk gunting, cuma yang supaya kita terlihat lebih profesional, kita harus menggunakan gunting yang seperti ini. Saran saya, ini hanya saran sih, bisa dipakai bisa enggak, jangan membeli gunting yang seperti ini. Fungsinya memang sama, tapi kalau untuk dilihat customer itu sepertinya lebih mewah yang ini daripada yang sininya plastik. Menurut saya, walaupun guntingnya seperti ini tajam juga menurut saya dulu pakai ini, tapi sekarang ini sudah tidak saya pakai. Jadi sebelum kamu membeli gunting, pastikan gunting yang seperti ini. Ini macam-macam harganya, ada yang terjangkau, ada juga yang mahal. Bisa cek di marketplace yang sudah tersedia atau di toko-toko alat-alat potong rambut, kamu bisa cek di situ. Bisa dibandingkan gimana jika dilihat itu lebih bagus yang ini. Walaupun mungkin harganya bisa jadi mahal ini, tapi kalau itu cuma dilihat mata itu lebih bagus yang ini, dan menurut saya lebih enak yang ini. Karena yang ini ada untuk tempat mengencangkan jika ini kendor, tapi kalau ini tidak ada. Jadi misalkan kendor ini ya udah kendor tengahnya gini. Jadi kadang kalau kendor saat kita memutar itu bisa lepas gini. Kan sulit untuk diputar. Oke, kita lanjut videonya gimana sih cara memegang gunting. Yang pertama, saat untuk memegang gunting itu ini kan ada dua lubang. Nah, posisi ini harus di atas, jangan sampai memegang gunting itu ininya di bawah. Jadi kamu masukkan gini itu salah, ininya harus di atas. Dan di sini ada lekuk-lekukan, ini ada tempat jari. Ada beberapa orang yang memegang gunting itu dia memasukkan jari manis di sini tempat jari kelingking, sini tempat jari tengah, seperti ini. Bisa juga seperti ini, tapi kalau saya itu nyaman seperti ini. Jari tengah saya masukkan di sini, ini jari manis, dan ini jari kelingking begini. Ada yang seperti ini. Nah, gimana pun kamu memakai jarinya,
itu terserah kamu, yang penting kamu nyaman saat melakukan proses pemotongan rambut customer kamu. Yang pasti kamu harus punya gunting yang seperti saya sarankan, bentuknya seperti ini dan ada untuk mengencangkan di bagian sininya. Kadang sini kendor, bisa kencangkan lewat sini. Dan yang moncongnya di sini cuma satu, jangan yang moncongnya dua, nanti akan kesulitan saat memutar gunting. Nah, karena saya nyamannya begini, maka saya akan sharingkan tentang yang seperti ini. Gimana sih caranya memutar gunting itu biar kita terlihat profesional. Kalau saya itu memutarnya seperti ini, bisa lewat sini begini, ambil lagi dari bawahnya. Jadi saat memotong ini langsung kita lepas ke depan, berat gini, jadi kita lepas, kita tangkap pakai ini, dan tangan ini bisa untuk memegang sisir. Cara mengembalikannya bisa begini, dilepas saja dari yang ininya tadi, dilepas kan tadi begini, dilepas saja, set, saat menggantung jempol kita taruh. Ada juga yang jika dia memegangnya di jari manis seperti ini, itu hampir sama, tinggal dilepas di bagian depannya, ditangkap pakai jari kelingking seperti ini, dan ini bisa memegang sisir. Mengembalikannya juga sama, diputar begini, dinaikkan pakai jempol, dan ini ditekan pakai jari kelingking, masukkan. Terserah kamu nyaman gimana, terserah kamu, karena setiap orang itu pasti akan beda-beda cara memakai jarinya itu sebelah mana. Kalau saya nyaman di jari tengah ini, terserah kamu, nanti kamu bisa coba dan kamu nyaman yang mana, dan itulah yang akan kamu latih terus menerus. Kalau saya nyaman seperti ini. Putar seperti ini, kita memegang sisir. Lakukan saat menata rambut, memotong bagian atas, kamu bisa menaruhnya begini dan memotong sisir. Setelah dijabut, sisir bisa diletakkan di sini, kan di sini. Ini kita putar. Oke, gini. Atau jika kamu belum bisa melipat gunting seperti ini, kamu bisa saat menyisir itu begini, tetap gini, dan menaruhnya di sini dan mengambil sisir, lalu menyisir rambut. Saat sisir taruh sini, siap menggunting lagi. Oke. Tapi jika sudah terbiasa untuk melipat gini, bisa. Seperti ini memutarnya. Karena saya nyamannya memakai jari tengah, saya akan memberikan contoh saat di jari tengah. Bisa juga memutar begini. Jadi saat menjatuhkan ini kita miringkan, biarkan dia terjatuh sendiri, terjatuh, ambil pakai ini, lalu memegang sisir. Setelah ini selesai menyisir rambut,
kita ambil, kita angkat, jatuhkan lagi, kita ulangi, jatuhkan lagi. Saat selesai memotong kita jatuhkan, tangkap. Ulang-ulangi terus supaya terbiasa. Karena sesuatu yang kita bisa pasti karena kita terbiasa, tinggal kita mau belajar atau tidak. Ini juga boleh, diputar begini juga boleh. Kenapa saya nyamannya di jari ini? Ya, seperti saya bilang tadi, tiap orang itu beda-beda. Ada yang jarinya itu panjang-panjang, ada yang jarinya itu pendek. Jadi karena saya itu kemungkinan jarinya pendek, maka saya nyaman lebih di jari tengah saat memegang. Nah, memegang sisir itu ya juga gimana kamu nyamannya. Boleh begini, boleh begini. Kalau saya itu lebih nyaman, saya pegang sisirnya begini. Dan jika tadi sudah bisa memainkan gunting, diputar begini, kita menyisir rambut. Oke, kita sisir rambut. Nah, maka setelah dijepit tadi rambutnya, maka sisir kita letakkan di sini. Yang bawah lebih panjang daripada yang atas. Kalau begini nanti akan mengganggu gunting kita. Nah, kalau atas mengganggu gunting, maka lebih bagus kalau yang bawah gini, maka hanya rambut yang ada di atas. Pegangnya begini, ke bawah begini. Pegangnya saat memakai clipper begini. Kalau saya yang nyaman, kalau kamu ya kamu cari sendiri gimana nyamannya, atau boleh sama seperti saya juga boleh. Oke, sekian dulu video sharing-sharing kita tentang gimana cara memilih gunting yang bagus dan gimana cara memegang gunting supaya terlihat profesional. Bisa diikuti cara saya atau kamu bisa menggunakan cara kamu sendiri dengan memakai referensi video-video yang ada di YouTube. Banyak sekali, kamu bisa pilih mana yang menurut kamu cocok dengan kenyamanan kamu saat bekerja. Saat memotong rambut atas itu bisa begini, kita nyaman, jadi tidak terlalu mengangkat begini. Kalau begini nanti kadang pundak kita akan capek, apalagi kalau kita tidak pakai deodoran. Aroma yang sangat beraroma khas itu akan tercium customer, jadi customer kasihan nanti setelah dipotong dia akan muntah-muntah. Jadi lebih baik gini. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat video sharing dari saya kali ini. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau kamu suka, silahkan tekan like. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video yang baru. Kemungkinan video yang saya upload akan bermanfaat buat kamu dan teman-teman kamu. Jangan lupa juga di share di media sosial kamu. Seperti biasanya, tetap semangat, jangan sombong, selalu merasa lapar, selalu merasa haus untuk
mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat demi kehidupan kita ke depannya. Karena sebagai manusia kita harus tetap selalu belajar, dan kita akan berhenti belajar saat kita akan meninggal. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.